Gunawan Wibisana adalah tokoh protagonis dalam Wiracarita Ramayana. Ia adalah adik kandung Rahwana. Wibisana merupakan putra bungsu dari Resi Wisrawa, putra Resi Pulatsya, dengan seorang putri Detya bernama Kekasi. Wibisana memiliki 3 saudara kandung bernama Rahwana, Kumbakarna, dan Surpanaka. Di antara saudaranya, Wibisana adalah anak yang paling baik. Wibisana mempunyai nama lain yaitu Haryabalik. Beristrikan seorang bidadari bernama Triwati. Dan dari perkawinan itu lahirlah 2 orang anak yang bernama Dewi Trijata dan Raden Bisawarna. Wibisana adalah sosok yang berbudi luhur, membela keadilan dan kebenaran, tidak seperti raksasa pada umumnya, dan merupakan tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus batas-batas nasionalisme, bahkan ikatan persaudaraan. Saat Brahma memberi kesempatan kepada Wibisana untuk memohon anugerah, Wibisana meminta agar ia selalu berada di jalan kebenaran. Sikapnya tidak seperti kakaknya yang meminta kekuatan untuk menaklukkan 3 dunia. Dalam kisah Ramayana, setelah gagal membujuk kakaknya untuk mengembalikan Dewi Sinta kepada Sri Rama, Wibisana memutuskan untuk berpihak kepada Rama yang diyakininya sebagai pihak yang benar. Perlu diketahui, Sinta adalah titisan Dewi Widawati. Saat Dewi Widawati akan diperistri oleh Rahwana, ia menolaknya, kemudian lari dan turun ke bumi dan menitis kepada bayi Sinta yang sebenarnya adalah anak dari Rahwana sendiri. Proses penitisan ini dilihat oleh Raden Wibisana, maka dengan cepat bayi tersebut ditukar karena Wibisana tahu bahwa pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dewi Widawati menitis menjadi anak Rahwana dengan tujuan supaya tidak diperistri olehnya. Tapi Dewi Widawati tidak tahu sedalam apa cinta Rahwana terhadap dirinya. Walaupun anaknya pun, kalau Prabu Dasamuka atau Rahwana menginginkan, pasti diambil istri juga, karena memang sudah menjadi watak dari Rahwana. Wibisana melihat ini kemudian menukar bayi Sinta dengan bayi lainnya yang disabda olehnya dari awan menjadi seorang bayi dan diberi nama Raden Indrajit. Setelah itu, bayi Sinta disabda dan dimasukkan ke dalam ketupat, kemudian dihanyutkan di sungai Yamuna, yang kemudian ketupat ini akan ditemukan oleh Prabu Janaka dari Mantili dan diberi nama Dewi Sinta.
Dengan menyeberang ke pihak Rama, berarti Wibisana harus melawan kakaknya sendiri yaitu Rahwana demi membela kebenaran. Karena merasa tidak mendapat tempat di Alengka, Wibisana pergi bersama 4 raksasa yang baik dan menghadap Sri Rama. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh Sugriwa, Raja Wanara yang mencurigai kedatangan Wibisana dari Alengka. Setelah Rama yakin bahwa Wibisana bukan orang jahat, Wibisana menjanjikan persahabatan yang kekal. Dalam misi menghancurkan Rahwana, Wibisana banyak memberitahu rahasia Alengka dan seluk-beluk setiap raksasa yang menghadang Rama dan pasukannya. Wibisana juga sadar apabila ada mata-mata yang menyusup ke tengah pasukan Wanara dan melaporkannya kepada Rama. Saat pasukan Wanara berhasil dikelabui oleh Indrajit, Wibisana adalah orang yang tanggap dan mengetahui akal Indrajit yang licik. Saat Kumbhakarna maju menghadapi Rama dan pasukannya, Wibisana memohon agar ia diberi kesempatan berbincang-bincang dengan kakaknya itu. Rama mengabulkan dan mempersilahkan Wibisana untuk bercakap-cakap sebelum pertempuran meletus. Saat bertatap muka dengan Kumbhakarna, Wibisana memohon agar Kumbhakarna memaafkan kesalahannya sebab ia telah menyeberang ke pihak musuh. Wibisana juga pasrah apabila Kumbhakarna hendak membunuhnya. Melihat ketulusan adiknya, Kumbhakarna terharu dan tidak menyalahkan Wibisana atas sikap dan tindakan benar yang ia ambil. Kumbhakarna juga berkata bahwa ia bertempur karena terikat dengan kewajiban dan bukan semata-mata karena niatnya sendiri. Setelah bercakap-cakap, Wibisana mohon pamit dari hadapan Kumbhakarna dan mempersilahkannya maju untuk menghadapi Rama. Kemenangan Sri Rama tidak lain karena adanya andil campur tangan Wibisana. Karena Wibisana sudah tahu kelemahan dari Alengka. Tanpa adanya Wibisana, akan sangat sulit menundukkan kerajaan Alengka di Raja. Ketika Rahwana sudah dikalahkan, Wibisana dinobatkan sebagai Raja Alengka yang sah. Ia memerintah Alengka dengan bijaksana. Ia mengubah Alengka menjadi kota yang berlandaskan dharma dan kebajikan.
Setelah Prabu Wibisana muksa, maka penggantinya adalah Raden Bisawarna, dan Alengka dirubah namanya menjadi Singgelapura. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti, matur suwun.